Mereka berani ngomong di hadapan Nabi begitu. Lan tamassanan naru illa ayyama ma'dudah. Tidak akan masuk neraka kami kecuali kalaupun kami masuk ya hitungannya paling harian. Qalilatun sedikit. Kenapa? Arba'ina muddata. Paling lama juga 40 hari. Bayangin. Kenapa mereka berani ngomong begitu? Berdasarkan ibadah bapak moyang mereka dulu kepada anak sapi di zaman Nabi Musa alaihis. Yaitu mereka ibadahkan tuh 40 hari 40 malam. Karena Nabi Musa pergi ke Bukit Sinai untuk mengambil kitab Taurat. Jadi mereka anggap tuh dosa yang seperti itu masih enteng. Nyembah patung aja cuma 40 hari masuk neraka, kata mereka. Apalagi cuma yang kayak begini. Dan itu adalah fatwa para ulamanya. Fatwa para rahibnya. Kalau yang matwain para rahib, ulama-ulama, ini orang-orang bodoh kan ikut aja. Iya, paling lama cuma 40 hari kalau masuk neraka. Bayangin tuh. Orang Yahudi. Padahal apa? Allah kan kagak pernah ngomong begitu. Allah nggak pernah janjiin yang kayak begitu. Makanya dijawab, jawab oleh Muhammad. Apa yang mereka katakan itu adalah kedustaan. Katakan, tanya mereka. Apa kata Allah? Attakhaztum indallahi ahdan. Apakah kamu sekalian dulu pernah membuat perjanjian kepada Allah yang kayak begitu? Bahwa kalian nanti masuk neraka cuma 40 hari? Kan nggak pernah. Makanya di sini ditanya attakhaztum. Dibuang tuh. Dari kalimat attakhaztum hamzahnya, hamzah wasolnya. Kemudian yang tadinya maknanya istighna menjadi istifham. Tadinya sudah mencukupi pertanyaan ini dengan satu pertanyaan supaya mereka mikir. Agar paham bahwa ucapan mereka adalah ucapan bohong. Karena Allah nggak pernah membuat perjanjian, baik dari zaman Nabi Musa hingga zaman baginda Rasul, bahwa orang Yahudi kalau masuk neraka cuma 40. Nah, pertanyaan ini nih, attakhaztum indallahi ahdan, itu adalah pertanyaan supaya mereka mikir. Cukup dengan satu pertanyaan, pikiran mereka betul bahwa mereka nggak pernah membuat perjanjian itu. Lihat di dalam Taurat nggak ada, dalam Injil nggak ada, dalam Quran apalagi. Lalu kenapa mereka berani mengucapkan ini? Yang namanya orang nyari selamat kan alasannya banyak. Benar nggak? Ya. Kita nih kalau kepepet, alasan kita macam-macam. Contoh aja mau ketangkap polisi, nah, kita ngomong macam-macam kan? Mana sih? Pak ketinggalan. Benar nggak? Ya. Benar apa? Emang kagak punya. Kan begitu kan? Nah orang Yahudi juga begitu tuh. Mencari selamat buat dirinya, membenarkan apa yang mereka takutkan, alasan aja udah. Maka Allah tegaskan, fala yukhlifallahu ahdah, maka tiadalah Allah menjanjikan yang berbeda kepada mereka. Am taquluna Allahi ma la ta'lamun. Bahkan apa yang mereka katakan kepada Allah adalah seperti apa yang mereka tidak lakukan. Artinya apa? Percuma. Sia-sia apa yang mereka katakan. Karena yang demikian cuma sekedar kebohongan. Makanya dikatakan bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Bahkan yang sebenarnya terjadi dan ini adalah kekekalan buat mereka. Sekaligus buat kita umat dan ini menjadi ketetapan dalil. Kata Allah, man kasaba sayyi'atan. Siapa saja orangnya yang melakukan keburukan, di antaranya kemusyrikan menyekutukan Allah. Wa ahatat bihi khati'atuhu, dan mengikuti tuh kealpaan-kealpaan itu terus-menerus, baik secara sendiri-sendiri ataupun berjamaah, mereka berpaling dari Allah sekecil saja. Sepintas bahasa kitanya. Qat itu bahasa kitanya saja. Artinya apa? Nggak lama. Tapi dia menyekutukan Allah, mau dari sisi mana saja. Kemudian dia mati dalam keadaan musyrik, maka tempatnya adalah neraka. Itu begitu. Artinya apa? Jangan berani sekali-kali.
Kata kita, lah timbang begini. Enteng ini, Mak. Begitu kan? Kenapa? Karena banyak betul jalan kemusyrikan. Termasuk ini nih. Menyekutukan Allah dengan cara mereka berkata masuk neraka cuma sebentar. Padahal apa? Allah nggak pernah berfirman demikian. Siapa yang menyekutukan Allah, tidak percaya kepada Allah, berpaling dari Allah, melakukan dosa dan kemaksiatan, masuk nerakanya, nggak pernah ada yang bisa ngitung. Mau orang Yahudi, orang Nasrani, ataupun orang Islam. Ketetapannya, man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Kalau sudah begitu, faulaika ashabun nar, maka semua mereka adalah ahli neraka. Hum fiha khalidun. Dan mereka di dalam neraka kekal untuk selama-lamanya. Yang dimaksud ru'ya fihi makna dijaga di semuanya. Makna man tadi kepada orang yang memang melakukan kemaksiatan. Walaupun sedikit, tetap ada balasan. Yang banyak, apalagi. Dan di sini kemusyrikan yang mereka lakukan walaupun cuma sepintas, tetap menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Dan itu nggak pakai masa atau waktu, tergantung Allah saja. Karena semuanya atas kehendak Allah, bukan kemauan kita. Inilah sifat orang Yahudi. Kayak begitu tuh. Diancam mau masuk neraka aja masih mipilin. Tahu mipilin? Ngasih alasan macam-macam. Padahal apa? Itu kan bukannya ruang dia. Bukan kewenangan dia. Kalau orang yang waras ketika diancam oleh neraka, pasti ngeri. Takut yang ada. Kenapa? Ini ruang ini nih, ancaman ini itu bukan lagi urusan dia udah. Kan gitu. Orang yang waras. Tapi buat orang yang kagak waras, kadang-kadang musuh ngomong nih. Ini paling sering kita dengar. Gak masuk neraka lu. Lah, nafsi. Ada nggak begitu tuh? Ini seksa gua. Ini sama ini nih. Bener nggak? Itu tuh hampir sama dengan ucapan orang Yahudi. Seakan-akan nantangin Allah. Dan ini hati-hati. Gara-gara ucapan yang seperti ini banyak. Pernah kejadian dulu kalau nggak salah di daerah Timur Tengah. Ada seorang wanita naik bus. Pakaiannya minim betul. Rok mini gitu kan. Terus baju singlet. Tahu singlet? Yang keteknya pada kelihatan bulunya. Gitu kan. Nah itu dah. Gitu kan. Nah, pokoknya penampilannya begitu dah. Ada nenek-nenek ngaruh-ngaruhin. Neng, kan daerah Timur Tengah begitu. Bahasa kitanya, Neng, tolong besok-besok pakaianmu ganti. Kenapa? Pakaianmu ini nggak pantas dipakai di tempat Si wanita ini jawab. Ya, urusan saya. Nenek nggak usah ikut campur. Nenek ini kemudian balas. Nanti kamu bisa masuk neraka gara-gara ini. Kalau begitu, sediakan satu bangku di dalam neraka untuk aku. Bahasa ngomongnya begitu tuh. Akhirnya dia naik kendaraan bus. Ternyata apa? Nggak lama kemudian. Kejang dia. Meninggal pada saat itu juga. Apa ini penyebabnya? Ucapannya. Yang menantang Allah. Allah kan nggak perintahin pakai pakaian kayak begitu buat seorang wanita. Ya laki-laki aja juga begitu, nggak pantas. Kita nih mau naik bus pakai celana pendek, gitu kan, kaos yang begitu dah. Kan nggak pantas kan? Laki-laki aja begitu, apalagi wanita. Bahkan dia berani menantang Allah. Sediakan buat aku satu bangku di dalam neraka. Saat itu juga dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini pernah terjadi kejadian nyata. Di Timur Tengah seperti itu. Gara-gara apa? Ucapan menantang Allah. Berani betul. Nah kita nih, jangan begitu. Seperti orang Yahudi ini, kan menantang Allah. Dengan siksa. Kalaupun masuk neraka paling 40 hari. Kata mereka. Tapi Allah nggak pernah menjanjikan itu. Maka orang yang bermaksiat kepada Allah, yang menyekutukan Allah, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Masuk nerakanya kekal. Mereka adalah ahli neraka. Dan ini adalah yang dijanjikan Allah sebenarnya. Dan katakan lagi,
wallazina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka adalah ahli surga, hum fiha khalidun, mereka di dalam surga kekal untuk selama-lamanya. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh baginda Rasulullah, tegas betul jawaban ini. Bahwa ancaman-ancaman tadi tetap berlaku. Tinggal kita mau memilih yang mana. Mau memilih ahli surga atau ahli neraka. Kalau memilih ahli neraka, silakan hidup semaunya. Bahkan malaikat Jibril pernah bilang kan, Isma sita, fa'innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu. Mau ngapain aja silakan. Mau sholat, mau kagak. Gitu kan? Mau melantang melintang di muka bumi, silahkan. Cuman ingat, yang namanya kehidupan ini ada batasnya. Fa'innaka mayyitun, kamu pasti mati. Kan begitu? Kemudian, wa'mal masyita. Berbuat sesukamu. Mau ngapain aja silahkan. Cuman ingat, fa'innaka mujziyun bi. Maka nanti kamu sekalian akan dibalas dengan apa yang dilakukan. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya apa? Allah berikan kebebasan kepada kita. Cuman kita sebagai orang yang waras, punya akal, punya hati, gitu kan? Harus memahami. Kebebasan ini ada batasnya. Apalagi kita nih, buat kita orang-orang beriman. Nabi bilang, ya, yang namanya dunia ini, ad-dunya junnatun lil mu'minin. Ad-dunya sidnun lil mu'minin. Dunia ini adalah penjara buat orang-orang yang beriman. Artinya penjara apa? Nggak bebas. Ada batasnya. Mabok, nggak boleh. Kenapa? Dosa. Nggak sholat, nggak boleh. Dosa. Sidnun. Jadi ada batasan-batasannya. Supaya apa? Sesuai dengan perintah Allah yang disampaikan baginda Rasul. Sedangkan buat orang kafir, jannatun, sorga. Ya, wa jannatun lil kafir, dunia ini adalah surga buat orang kafir. Nah, makanya orang kafir mau ngapain aja, biarin. Mabok, jadi orang kafir. Orang beriman, tak dulu. Gitu kan? Mereka mau judi, mau maksiat, sorga emang buat mereka. Kenapa? Karena nanti di akhirat nggak ada sorga buat mereka. Kalau buat kita, masih ada janji sorga. Dengan sebab iman dan amal soleh. Tapi buat orang kafir, nggak ada. Sorganya di dunia. Maka jangan heran, kalau orang kafir nih, dia memberikan hadiah, sedekah bahasa kita. Itu balasannya kontan. 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 Dia berbuat baik kepada orang, balasannya kontan. Kenapa? Supaya nanti di akhirat Allah nggak ada tagihannya. Makanya dikontanin. Kenapa? Dijanjiin surga buat mereka. Setiap mereka beramal, balasannya kontan. Mereka beramal, balasannya kontan. Maka jangan heran. Kalau orang kafir itu, yang baik nih mereka, itu kaya betul. Nah, buat orang yang beriman, itu nggak dikontanin. Ada yang dikontanin, ada yang ditun. Kenapa? Karena nanti di sono buat simpenan. Bisa kita beramal nih. Katanya beramal 1.000, balasannya 70.000. Misalnya begitu. Kok yang saya dapat ini cuma 20.000? Berarti disimpan tuh yang 50.000 buat di akhirat. Sehingga pas begitu nanti kita ditanya, simpanan kita ada. Kan yang paling rugi, pas begitu kita mati di akhirat, kita nggak punya simpanan apa-apa. Kenapa? Karena di dunia sudah dikasih kontan. Itu beruntungnya orang beriman. Makanya kalau doa kita belum dikabulin di dunia, jangan pakai marah. Apa sih gue minta kaya, kok gue nggak dikasih kaya? Berarti ntar di sono. Disimpenan begitu. Ya. Kenapa? Sebab kalau dikasih kaya di dunia, bisa jadi lupa lah kayak begini kita sombong. Bener nggak? Ini kita nih kaya kagak. Bener nggak? Sombongnya minta apa? Nah, kita kalau lagi marah, pala lu gue beli. Boro-boro mau beli pala orang. Gitu kan? Mau beli bakwan aja ngutang. Bener nggak? Sombongnya bukan mah. Coba kalau dikasih kaya sama Allah. Bukan tolak pinggang lagi, tolak leher yang ada. Ini, benar kan? Itu. Makanya kita disayang betul sama Allah, ya. Nah, oleh karena itu, melalui ayat-ayat ini peringatan buat kita. Jauhi segala dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ingat,
Peringatan baginda Rasul. Sesungguhnya kamu sekalian nanti akan mengikuti perilaku orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Sejengkal demi sejengkal. Sedepak demi sedepak. Selangkah demi selangkah hingga mereka masuk ke liang, ke lubang bahasa kitanya. Lubang ular sekalipun kamu sekalian pasti ngikut. Dan ternyata apa? Apa yang disabdakan baginda Rasul ini benar. Lihat orang Islam sekarang lagunya. Ya. Makan sambil diri jadi. Minum sambil lari jadi. Padahal apa? Islam nggak pernah ngajarin begitu. Kencing ambil diri oke. Gitu kan? Islam nggak pernah ngajarin begitu. Benar nggak? Kita mulai ikut. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Akhirnya apa? Semua perilaku mereka kita lakukan. Maka sekarang nih beda. Kelakuannya beda. Dulu orang Islam bisa diciri dari jauh nih dia datang. Assalamualaikum. Nggak ada yang malu. Yang jawab kencengan lagi. Waalaikumsalam. Benar nggak? Ya. Sekarang apa yang berada depan muka? Nggak assalamualaikum. Tibang napak lu. Mana aja sih lu? Benar nggak? Itu kan cara orang Yahudi. Cara orang di luar Islam. Ini sering terjadi kepada kita. Busana apalagi. Ya makanan apalagi. Apa yang Yahudi makan kita udah makan. Benar nggak? Apa yang Yahudi minum kita udah minum. Gitu nggak? Ngomong sama juga. Dulu tuh omongan orang Islam tuh santun-santun. Sama yang tua, misi kong. Enak nggak? Enak. Sekarang langsung ditikung. Wih, nggak ada permisi. Gitu kan? Sudah mulai semua perilaku umat Islam mengikuti mereka. Maka buat kita nih melalui ayat ini ya, seiring dengan kita mempelajari agama, kita rubah segala sesuatu yang ada pada diri kita. Jangan sampai mengikuti perilaku mereka semuanya. Baik dalam ucapan, begitu juga dalam perbuatan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga mendapatkan keridhoannya sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, ada yang mau ditanyain? Itu kalau aliran ada yang masuk masjid kita bayang pel bagaimana itu? Ya. Jadi memang baginda Rasul kan pernah bilang bahwa orang Yahudi itu pun terbagi menjadi 73 golongan. Orang Nasrani 72. Umat Islam paling banyak 73. Ya. Nah, sehingga apa? Dari golongan orang Islam ini, di dalam memahami Islam pun beda-beda. Hingga kalau kita temukan ada orang Islam, kita masuk ke masjidnya atau sarana ibadahnya, kemudian kehadiran kita ini dianggap sebagai najis. Padahal apa? Islam nggak pernah mengajarkan itu. Islam mengajarkan setiap orang Islam adalah bersaudara. Sehingga apa? Derajat mereka nggak lebih tinggi atau nggak lebih rendah. Antara yang satu dengan yang lainnya sama. Bahkan Nabi bilang, kullukum li Adam wa Adamun min turabin. Kamu itu asalnya dari Nabi Adam dan Adam itu asalnya dari tanah. Artinya apa? Sama kita semua. La fadla li ahadin. Enggak ada kelebihan antara yang satu dengan yang lainnya. Wala arabiyyin wala ajamiyyin illa bitaqwa. Enggak ada bedanya orang Arab sama orang di luar Arab kecuali dengan ketakwaannya. Orang ajam nih kita, tapi dia bertakwa kepada Allah. Itu masih lebih mulia daripada orang Arab yang kagak bertakwa. Jadi nggak usah minder. Ya. Menurut pandangan Allah begitu. Nah, kemudian ada orang Islam yang mengaku lebih mulia, seakan-akan dia doang yang bakalan masuk surga. Islam PA. Nggak benar yang begitu. Islam nggak pernah ngajarin begitu. Apalagi menganggap saudaranya ini sebagai najis yang harus dikotorin, ya, yang harus dibersihkan. Dan ada memang yang seperti itu. Dulu biasanya disebutnya namanya LDII yang kayak begitu. Ya, keras alirannya.
Sebab apa? Di luar daripada aliran mereka dianggap orang kafir. kafir. Jadi kita orang Islam udah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menurut mereka belum sempurna. Belum sempurna keislamannya. Sehingga apa? Masih dianggap najis. Itu. Jadi mereka lebih mulia. Dan Islam nggak pernah ngajarin merasa diri lebih mulia dari siapapun. Kalau ada orang Islam merasa diri, saya lebih mulia, saya lebih baik. Nauzubillah. Yang begitu adalah perilaku Setan. setan kan begitu kan? Ya. Aku lebih mulia daripada kan begitu. Seakan-akan api lebih tinggi daripada Tanah. ternyata apa? Pas begitu api lagi nyala, disiram tanah, mati. Benar nggak? Benar. Kan begitu. Yang bisa meredam panas adalah tanah. Cuma karena merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia, jadi seperti itu. Ya, makanya nih kejadian setiap makhluk itu ada asal muasalnya. Yang lebih tinggi yang mana sebetulnya? Karena tiap makhluk tuh ketika diciptakan merasa lebih mulia dari yang satu dengan yang lain. Contoh dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kan gitu. Langit merasa lebih mulia daripada bumi. Makanya di situ diceritakan dalam satu kitab namanya Durratun Nasin. Ibtakharat bainas sama'i wal ard. Asal muasalnya wa amma sababal mi'raj. Ibtakharat bainas sama'i wal ard. Yang menjadi penyebab terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu ribut langit dengan bumi. Kata langit, aku lebih baik daripada engkau bumi. Kenapa? Karena di aku ada planet, matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Sedangkan engkau nggak ada apa-apa. Lah bumi marah. Aku di sini ada yang namanya sungai, lautan, pohon, gitu kan, gunung. Di engkau nggak ada, kan gitu kan? Ya. Kemudian aku ada malaikat kata langit, ada ruh para nabi berkumpul. Sedangkan engkau ada apa? Nah, bumi kebenaran kan? Di aku ini ada pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Termasuk malaikat pun menghormati. Dia adalah baginda Nabi Muhammad. Langit nangis. Nangis tuh langit. Kata langit, kalau begitu engkau lebih mulia daripada aku. Akhirnya mohon kepada Allah. Ya Rob, supaya kemuliaanku sama dengan bumi, tolong mi'rajkan Nabi Muhammad, naikkan ke langit. Terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Itu sejarah. Jadi setiap sesuatu ada sebabnya. Enggak ujug-ujug jadi. Enggak ujug-ujug begitu. Kenapa nih jadi gelas? Ya udah begitu. Enggak begitu. Kenapa? Karena Nabi bilang, ya, likulli syai'in sababa. Tiap-tiap sesuatu ada sebabnya. Lah kita nih lahir ke alam dunia, kan sebabnya baba kita. Bener nggak? Lah kalau kagak adanya baba, mau dari mana? Lubang batu. Bener nggak? Begitulah yang terjadi. Jadi yang harus dipahami oleh kita begitu. Ya. Nah dengan pertanyaan tadi juga sama. Kalau ada orang Islam begitu merasa lebih baik, merasa lebih mulia, ini adalah cara yang salah. Islam nggak pernah mengajarkan begitu. Yang diajarkan Islam, merasalah kamu lebih hina dibandingkan siapapun. Dan jangan sekali-kali merasa lebih mulia. Kalau Nabi mah kagak begitu kali. Nabi Musa pernah begitu. Nabi Musa merasa dialah yang paling hebat, yang paling pintar, yang paling tahu. Kata Allah, Musa, sesungguhnya ada hambaku yang lebih pintar daripada engkau. Siapa dia? Engkau carilah di tengah-tengah lautan yang bertemu antara dua lautan. Bahrain namanya. Itu Bahrain, itu dua lautan bertemu jadi satu. Dan kemudian kau ambil ikan. Di mana ikan itu loncat, nanti kau akan temukan hambaku itu. Siapa dia? Ternyata Nabi Khidir alaihi. Kan begitu. Nabi Musa pandai dalam ilmu syariat, sedangkan Nabi Khidir pandai dalam ilmu hakikat. Sehingga apa? Nabi Musa nggak sabar ikuti Nabi Khidir. Karena ilmu syariat sama ilmu hakikat beda. Kenapa? Contoh, Nabi Khidir ketemu bocah kecil langsung main godot aja, betus mati. Kata Nabi Musa, dosa. Kan syariat begitu kan? Bener nggak? Nah kita bunuh orang nih. Gitu kan? Ternyata apa? Jawaban Nabi Khidir. Ini bocah punya orang tua soleh. Dua-duanya soleh. Ibunya soleh. Ini anak kalau gede nanti, ngusain orang tuanya, jelekin orang tuanya. Daripada dia begitu, lebih baik aku bunuh. Karena nanti akan diganti oleh Allah anak yang soleh buat dia.
Nabi Musa mana tahu? Kalau dibunuh digodot aja lah dosa. Emang benar ilmu syarek, tapi ilmu hakikat beda. Kan begitu kan? Nah, kita sekarang tuh ribut begitu tuh. Ilmu fikih ribut sama tasawuf, lo berantem. Kagak ketemu. Gak ketemu. Yang satu bahas ilmu fikih, satu bahas ilmu tasawuf, nggak ketemu. Lo mau main bonggolan kan malah ketemu. Kenapa? Karena sama-sama geblek. Gitu maksudnya, paham kan? Nah, itu. Jadi orang Islam yang kayak begitu tadi tuh, yang merasa diri lebih mulia, itu karena begitu tuh. Cuma ngelihat satu sisi aja, nggak ngelihat yang lain. Kalau dia ngelihat yang lain, kata baginda Rasul, kullukum li Adam wa Adamun min taurobin, la fadla li ahadin bainakum, wala arabiyyin wala ajamiyyin illa bitaqwa. Udah. Bebas. Kita nggak akan merasa paling mulia. Nah, sekarang lagi timbul tuh. Perdebatan kan? Ya. Orang sono merasa lebih mulia. Karena keturunan Nabi. Nggak begitu. Ya. Dan kita kebetulan yang bukan keturunan Nabi, minder aja. Udah kayak barang keinjak. Nggak begitu juga. Islam nggak pernah ngajarin begitu. Hadis ini adalah sebagai pegangan buat kita. Yang paling takwa, dialah yang paling mulia. Lihat sahabat Nabi. Dari bangsa mana aja. Bener nggak? Ya. Bukan hanya bangsa Arab. Salman Al-Farisi, orang Paris. Gitu kan? Ya. Bukan orang Arab. Bilal bin Rabah, orang mana? Afrika, Ethiopia. Bukan orang Arab. Tapi karena ketakwaannya, Bilal, sendalnya udah masuk surga duluan suaranya. Udah ada. Padahal bukan orang Arab. Benar nggak? Ya. Kulitnya hitam. Julaibin. Ya. Itu sahabat Nabi juga. Badannya kecil, pendek. Kulitnya hitam, nggak ada ganteng-ganteng. Tapi karena ketakwaannya kepada Allah, masuk surga. Bukan orang Arab. Jadi kita nggak usah minder. Gitu. Dan harus kita sadari semuanya. Bahwa ketakwaan itulah yang dipandang Allah. Jelas? Jadi kalau nemuin ada saudara kita yang lagunya kayak biarin aja. Bahkan kalau perlu besok datengin lagi, sembahyang lagi situ. Supaya apa? Supaya masjidnya mengkilap. Dipel dulu. Paham ya? Ya, ada lagi? Ya, kalau nggak ada tanyakan, kajian kita cukupkan ya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mari sama-sama kita baca doa hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.